dia untuk menjadi goal getter. Kembali peluang PSIM. Oh, Ya, masih bisa diselamatkan sebuah penempatan bola dari Elton Maran. Masih bisa disapu oleh barisan pertahanan PSS Sleman. ya memang tidak diduga sama sekali tadi satu gerakan yang dilakukan oleh Elton. Ternyata mampu memberikan ancaman. Kita lihat bermula dari sepak pojok. Ya, kita lihat masih sempat Elton melakukan satu Peluang emas diperoleh oleh Mamado pada babak pertama tadi. Pemain yang baru bergabung memasuki putaran kedua di Liga Jos Indonesia bersama PSS Sleman. Ya, saya kira tidak ada upaya lain bagi PSS Sleman kecuali bermain menyerang. Iya. Wow, Kita lihat. gol! Sebuah gol bagi PSS Sleman, sangat tidak disangka-sangka bagaimana pemain Sila mampu merasakan gol, merubah kedudukan menjadi 1-1, Bung Kesit. Ya, satu upaya dari PSS Sleman untuk menyamakan kedudukan akhirnya bisa mereka capai lewat sebuah set piece yang baik. Kita lihat bagaimana tadi Sila mampu menyelesaikan umpan tendangan bebas untuk langsung menanduk bola ke gawang. Ya, kita lihat bagaimana dia juga mampu lepas dari kawalan para pemain PSIM. Sebuah proses gol yang sangat cantik. Sebuah set piece mampu diselamatkan dan dimaksimalkan oleh Sila, pemain yang baru bergabung bersama PSS Sleman menjelang putaran kedua di Liga Jos Indonesia musim ini. Dan derby kedua ini bisa mereka menangkan. Muhammad Eksan masih mampu ditepis penjaga gawang Oki Kurniawan. Kembali sebuah tendangan langsung yang sangat keras. Satu masih tipis tendangan yang dilepaskan oleh Agus Purwoko dari luar kotak penalti. Masih tipis di atas Mister Gawang Ogi Kurniawan dalam gerak lambat. Ini dia peluang lain yang diperoleh PSS Sleman. Tendangan keras dari Agus Purwoko masih sangat tipis. Cukup bagus sebenarnya. Sleman melawan PSIM Yogyakarta pada putaran pertama yang lalu. Menghasilkan tendangan pojok bagi PSS Sleman. Wahyu Sardianto kembali mampu ditepis oleh Oki, penjaga gawang PSIM. Serangan balik PSIM Yogyakarta. Ya, cukup cepat. Elton Maran. Masih Elton. Maksudnya ke M. Basri. Namun kandas. Otot Herman Prakoso. Hasan Basri. Baik sekali. Sebuah crossing dari Hasan Basri. Masih mampu diselamatkan oleh Anang Agus Setiawan. Tekanan masih terus diberikan oleh tuan rumah PSIM Yogyakarta, kali ini melalui Steven. Dan ini dia sebuah tendangan menyusup tanah dilepaskan oleh otot Herman Prakoso. Sayang sekali masih lemah. Masih lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh otot Herman Prakoso. Suasana di kubu Slemania kembali memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka pasca lahirnya gol balasan. Ya, begitu kompak tampaknya para pendukung dari PSS Sleman. Slemania begitu atraktif mereka memberikan dukungan, dan tentunya pemandangan-pemandangan seperti inilah yang kita harapkan. Bukan sebuah pemandangan yang justru melakukan teror penonton dengan lemparan-lemparan kepada pemain yang tentunya akan membahayakan para pemain. Masih Steven Ali. Ya, cukup lincah pemain ini, kita lihat akselerasi yang diperlihatkan oleh Steven. Dan
dari sisi kanan pertahanan PSS. Sedang berada pada jurang klasmen di grup 1. Masih terus tekanan PSIM Yogyakarta, kembali crossing dan wow, sebuah sundulan lagi-lagi oleh Engkus, masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Barap Wahyudi. Kembali serangan PSIM, Steven, terjatuh Steven dan pelanggaran tampaknya. Sekaligus melahirkan kartu kuning dari saku wasit Nurdin diberikan kepada pemain Anang Agus Setiawan tampaknya. Iya, oh, kartu merah Kartu merah, Bung. untuk Awang. Ya, sebuah keputusan dari wasit Nurdin yang sangat merugikan PSS Sleman. Menit ke-63 memaksa mereka bermain hanya dengan 10 pemain setelah Awang ataupun Anang Agus Setiawan Kartu kuning kedua yang tadi diberikan wasit terhadap Awang ini lebih karena protes yang tampaknya tadi sempat dilakukan oleh pemain tersebut sehingga memaksa wasit memberikan kartu merah terhadap Awang dan tentunya situasi yang sangat merugikan. Ya, kembali kita lihat di dalam lapangan lemparan dari penonton mengenai pemain PSS Sleman, Wahyu Sardianto. Iya. Jelas terlihat bagi kita tadi, Bung Kesit, bagaimana ada lemparan 2 kali, salah satunya mengenai punggung dari Wahyu Sardianto. Sebuah tindakan yang sangat disayangkan. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Iya. Oh, iya. Nyaris saja mengenai kepala dan tampaknya mengenai pinggang. Dalam cukup besar kita lihat ada bongkahan kedua. Ya, cukup besar memang batu yang dilepaskan oleh penonton. Kita lihat sebuah perilaku yang sangat disayangkan. Sangat berbahaya, Bung. Dan tentunya tidak seharusnya para penonton bersikap dan berperilaku seperti ini. Kita lihat bagaimana batu begitu mudah. Ya, jelas mengenai dan saya kira situasi ini harus dicermati oleh panitia pelaksana, aparat keamanan dan juga tentunya komisi disiplin. Ya, karena jelas terlihat bagaimana tindakan yang dilakukan, entah dari mana datangnya, yang pasti bahwa ada lemparan ke dalam. Ada sebuah batu, dan mungkin bukan hanya sebuah. Dan tentunya ini akan membuat peringatan keras bagi tuan rumah, panitia pelaksana pertandingan ini tentunya. Kita melihat bagaimana lemparan demi lemparan kerap kali terjadi sejak pada babak pertama tadi, Bung. Iya. Dan tidak terhitung berapa lemparan diantaranya yang mengenai badan ataupun tubuh dari pemain PSS Sleman. Sebuah perilaku yang sangat disayangkan oleh para pendukung PSIM Yogyakarta. Sebuah kelakuan yang tidak hanya merugikan PSIM Yogyakarta sendiri, tapi juga kepada para penonton. Terjadi di pertengahan babak kedua ini. Ya, wasit tampaknya juga masih terus memonitor suasana dan kondisi yang ada di dalam stadion, karena memang wasitlah yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menyatakan pertandingan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Seluruh keputusan ada di tangan wasit.
tentunya dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Ya, khususnya atas apa yang terjadi Ya. pada tribun bagian timur, Bung. Betul. Dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Ya. Dan tentunya kita berharap bahwa situasi yang ada di dalam stadion ini bisa segera teratasi sehingga pertandingan akan bisa dilanjutkan.